two, three. One, two, three. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Pejuang Recehan Official. Ya teman-teman, seperti biasa saya akan selalu membagikan kepada teman-teman semua tentang masalah pengalaman berjualan ataupun berdagang. Jadi memang di sini kita punya pengalaman masing-masing dalam masalah jualan ya teman-teman. Jadi tujuan saya di sini bukan untuk menggurui dalam masalah hal ini kepada teman-teman semua. Dan kemungkinan ada teman-teman yang belum pas, belum ada pengalaman dalam masalah jualan. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya kepada teman-teman semua tentang masalah jualan. Mungkin seperti itu kali ya. Cukup jelas kali ya teman-teman. Oh iya teman-teman, gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat saja? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan selalu diberikan rezeki yang banyak, yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya mau bahas nih teman-teman, tentang masalah konsinyasi. Jadi konsinyasi ini perlu kita terapkan dalam masalah aturan toko kita. Dan kita sebagai tuan toko, kita harus punya aturan. Kita harus punya komitmen dalam masalah hal jualan. Maaf belepotan. Jadi kita bisa manfaatkan produk yang konsinyasi dan kita belepotan lagi dah. Dan kita bisa memutar uang, hasil uangnya, itu yang dimaksud. Dan kita bisa memutar hasil uangnya ke produk yang lain. Jadi kan yang namanya sistem konsinyasi itu otomatis kalau barangnya misalkan terjual, berarti uangnya ada dong di kita, dan kita bisa memutarkan uang itu. Jadi kita nggak monoton nih kalau seandainya produk ini laku, itu teman-teman. Jadi kita bisa memutarkan hasil dari penjualan produk konsinyasi. Nah, yang saya mau kasih tahu sama teman-teman, jadi gini, kadang ada sales nawarin ke kita produk, dan produk ini belum brand. Misalnya belum terkenal lah, dan kita juga baru tahu nih produk baru, dan dia nawarin misalkan cash ataupun tempo. Kalau menurut saya, untuk pengalaman saya, saran bagi teman-teman semua yang berjualan, jangan mau, meskipun itu produk dari perusahaan besar. Contohnya banyak lah ya, kita jangan sebutin produknya. Apalagi nama perusahaannya, takutnya nanti kena UIT kita kan. Intinya gitu teman-teman, kita jangan mau sistem cash, dan kita juga jangan mau sistem tempo. Karena yang namanya sistem tempo, meskipun kita dikasih waktu dalam jangka waktu 1 minggu ataupun 2 minggu, tergantung ketentuan dari pihak salesnya, itu pun kita jangan mau, karena memang dia produk baru gitu.
Kalau saran saya, pakailah aturan kita sebagai tuan toko, yaitu sistem konsinyasi. Karena apa? Kalau misalkan tiba-tiba kita mau aja, terus kita beli cash, ataupun kita ngikutin aturannya, misalkan sistem tempo, meskipun itu sistem tempo teman-teman, pada akhirnya pas begitu sudah jatuh tempo, kita wajib bayar. Dan produk ini belum tentu laku teman-teman. Belum tentu laku. Kalau misalkan kita 2 minggu dikasih jatuh tempo, produk kita masih belum laku juga, ataupun cuma laku 1 biji doang, kita rugi. Ruginya apa? Yang pertama, kita harus bayar karena sudah jatuh tempo gitu kan. Yang kedua, untuk kedepannya gimana? Kita nggak bisa menjual produk ini memang karena produk ini kurang peminatnya. Akhirnya kita mengeluarkan uang sia-sia. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam masalah itu. Kalau seandainya kita menggunakan sistem konsinyasi, nggak bakalan kita punya masalah dan nggak bakalan kita punya kerugian, maksudnya begitu. Jadi yang namanya sistem konsinyasi itu laku bayar. Kalau misalkan nggak laku, ya mohon itu produk tarik kembali, karena memang produk itu udah kita upayakan, udah kita display, meskipun itu di depan mata ataupun di meja kasir kita display, tetap konsumen itu nggak memilihnya. Nah, enaknya sistem konsinyasi itu di sini kita punya kekuatan sebagai tuan toko. Makanya kita sebagai tuan toko kita harus punya aturan toko kita ya, dan kita juga harus punya harus punya komitmen. Intinya seperti kayak gitu teman-teman. Jadi jangan perusahaan-perusahaan besar aja yang punya aturan itu. Kita juga sebagai tuan toko di sini harus punya aturan. Karena apa? Di sini kita sebagai penjual, sebagai marketing, bahasa kerennya itulah, seperti itulah kira-kira bahasa kerennya. Jadi di sini yang namanya kita menjual produk dia, berarti di sini kita punya kekuasaan dalam mengolah keuntungan, dalam mengolah penjualan, kayak gitu teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi tentang konsinyasi. Pertama, itu yang sudah tadi saya jelaskan kepada teman-teman, kita jangan tiba-tiba mau ikut aturan dari si marketing ini ataupun si sales ini dengan sistem cash ataupun tempo. Karena cash dan tempo itu pada akhirnya kita juga harus bayar, dan akhirnya kita tidak bisa, dan akhirnya kita mempunyai kerugian meskipun itu nilainya sedikit kerugiannya. Tapi kalau misalkan kita pakai aturan, pakai sistem konsinyasi, maka di sini kita tidak bakalan yang namanya mendapatkan kerugian dari satu produk yang baru ini. Seperti itu teman-teman. Malahan kalau kita berhasil menjual produk sistem konsinyasi ini, justru kita akan mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan. Kenapa kita bisa untung sedangkan istilahnya produknya baru bisa terjual cuma 10 piece ataupun 5 piece. Bagi kita sebagai pengelola usaha, recehan ya, yang namanya juga pejuang recehan ya, kita berbicara tentang recehan aja. Misalkan kita itu dari barang konsinyasi ini
kita sudah terkumpul uang 100.000 dari penjualannya. Dan sedangkan si sales ini belum kunjungan lagi selama 2 minggu ataupun misalkan 3 minggu. Gimana ya? Jadi pas begitu, misalkan gini teman-teman, saya agak bingung nih menjelaskannya. Misalkan hari Rabu sales datang nawarkan produk dan pakai aturan kita sistem konsinyasi. Oke, deal. Kita pakai aturan kita ya, sistem konsinyasi, dan salesnya pun mau. Nah, kita pajang display itu produk. Pas begitu 1 minggu, itu produk dari 12 piece kita bisa menjualnya misalkan 6 piece. Berarti sudah terjual separuh. Nah, yang 6 piece itu otomatis dia kan terjual produknya, berarti uangnya ada dong. Kalau misalkan nilai uangnya, nilai per 1 piece-nya misalkan 10.000, berarti uang yang sudah masuk ke laci kita berarti 60.000. Nah, si sales itu waktu kunjungannya misalkan 2 minggu. Nah, kita sudah bisa menjual produknya sekitar 6 pisan dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, berarti kita ada waktu nih 1 minggu. Berarti 7 hari ke depan. Karena sales belum ada kunjungan. Dalam jangka waktu 1 minggu, teman-teman, uang yang 60.000 itu kita bisa putarkan. Setiap hari kita putarkan terus, kita belanjakan terus. Yang namanya jualan sembako ini, teman-teman, kita itu udah pasti yang namanya belanja itu tiap hari udah pasti, teman-teman. Karena apa? Karena memang sembako itu bener-bener apa ya? Selama manusia masih ada di muka bumi ini, yang namanya sembako itu mustahil nggak laku. Hanya seperti itulah untuk ini pola pikir saya ya. Terkecuali manusia sudah nggak ada di dunia ini, nah baru produk sembako ini nggak bakal laku karena manusianya nggak ada. Yang namanya sembako itu udah pasti laku. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Dari 60.000 kita bisa putarkan ke produk yang memang habis, dan memang itu produk itu setiap hari udah pasti keluar. Nah, di situ kita bisa putarkan terus putarkan. Bayangkan dari 60.000 hasilnya sehari misalkan 1.000 ataupun 2.000 dari 60.000 nih. Dalam jangka waktu 1 minggu berarti kita bisa mempunyai keuntungan 14.000. Nah, kita berbicara recehan aja ya, nggak usah gede-gede lah istilahnya. Nah, itu udah masuk keuntungan bagi kita. Pas begitu sales datang, produk masih tetap belum terjual juga, masih utuh, sisanya 6 piece. Berarti kita bayar cuma 6 piece doang dong. Dan kita di sini tidak mengeluarkan modal, teman-teman. Soalnya kita dimodalin dan kita udah menghasilkan keuntungan. Belum keuntungan dari produknya, belum keuntungan dari perputaran uangnya. Yang namanya sembako itu, meskipun kita punya keuntungan 100 perak, ataupun gedenya 500 perak, tapi perputarannya sangat luar biasa. Itu yang saya alami, teman-teman. Seperti kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua yang dimanapun berada, mau di kampung, mau di kota, mau di mana-mana, yang namanya kita sama satu profesi jualan, kita benar-benar harus pinter mengelola usaha kita. Intinya pintar itu ya kita harus teliti, kurangilah kerugian-kerugian yang istilahnya yang selalu kita mendapat kerugian, kayak semacam produk expired karena kita kurang teliti, kayak semacam produk rusak, bagaimana cara kita nggak rugi.
terus kayak semacam produk yang kurang laku tapi kita sistem pembayarannya cash, bagaimana kita cara menjualnya supaya laku. Jadi kita harus benar-benar olah yang namanya pola pikir kita tuh harus benar-benar diolah. Yang sebenarnya sih kalau jualan sembako istilahnya apa ya, dibilang santai nggak santai, dibilang repot ya biasa saja, karena memang kita sudah terbiasa dengan hal yang seperti kayak gini ya, kayak semacam kotor-kotoran, kita mikulin terigu, kita mikulin gula, kita mikulin beras, kita pokoknya segala macam lah yang namanya sembako itu. Waktu itu benar-benar terkuras, tersita bukan terkuras ya teman-teman, udah kayak air aja dikuras. Jadi yang namanya jualan sembako itu benar-benar terkuras teman-teman. Mulai kalau masalah buka toko ya itu tergantung komitmen masing-masing ya. Kadang ada yang jam 7, ada yang jam 8, ada yang memang pagi banget, jam setengah 6 udah buka, ada yang jam 5 juga udah buka. Itu tergantung masing-masing sebenarnya kalau masalah hal itu ya teman-teman. Jadi bayangin kita itu kerja dari mulai pagi buta sampai kita kadang-kadang sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam kalau kita nggak capek gitu kan. Jadi bener-bener yang namanya jualan sembako itu tersita banget waktu kita. Nggak ada yang namanya libur teman-teman. Mau dia hari Minggu, mau dia hari-hari besar, kalaupun hari-hari besar tetap kita tuh memikirkan kalau kita misalkan terlalu lama libur, takutnya pelanggan kita hilang, belanja ke tempat lain, ataupun gimana lah pola. Jadi kita kadang-kadang yang namanya jualan sembako itu teman-teman, kalau kita libur itu benar-benar pikiran gitu masih ada di tempat jualan lah istilahnya. Meskipun kita libur ya, tetap masih ada. Itu yang saya rasain teman-teman nih. Jadi waktu itu tersita banyak sama yang namanya penjualan sembako. Tapi kalau kita sudah terbiasa, ya kita baik-baik aja. Dan memang kita sudah mengetahui semua ya teman-teman, hasilnya seperti apa. Itu kan yang namanya jualan sembako. Jadi ngobrol nih teman-teman nih. Jadi untuk kita kembali lagi teman-teman nih. Jadi kita sebagai tuan toko, kita harus punya, yang pertama kita harus punya aturan dan kita harus punya komitmen. Jangan sampai kita istilahnya sembarangan, sembrono dalam masalah belanja. Itu kan. Minimal kita itu harus teliti dan kita harus tahu banget dalam masalah hal produk. Kalau yang namanya kita jualan sembako. Oh ini produk laku, wah udah stok dah. Yang namanya ini istilahnya 2 hari 3 hari juga habis. Tapi kalau misalkan kita kok ini produk baru tahu gitu kan, di TV juga nggak iklan, terus yang nanyain pun juga misalkan jarang, langka lah istilahnya. Tapi tiba-tiba kita dengan beraninya kita belanja banyak, ataupun misalkan belanja cash ataupun gimana lah. Kalau menurut saya pribadi itu hindari dalam masalah hal-hal seperti kayak gitu teman-teman. Karena yang saya alami itu sering banget seperti kayak gitu. Karena memang kita terlalu ambisi dalam masalah belanja. Apalagi kita lagi banyak-banyaknya cuan, banyak-banyaknya modal ya. Apalagi kita lagi maju-majunya usaha. Wah, itu benar-benar yang namanya belanja itu kadang-kadang kita tuh sudah tak terbendung. Kadang-kadang tempat tuh benar-benar udah nggak muat lah istilahnya kalau kita lagi pas momen-momennya kita jualan lagi rame, kita lagi mengalami kesuksesan. Karena apa? Saya sendiri pernah mengalami yang namanya hal-hal seperti gitu, kesuksesan dalam masalah usaha sembako teman-teman. Saya dari mulai jualan telur itu dari mulai 10 peti sampai saya bisa belanja 1 truk. Dan 1 truk itu saya bisa menghabiskan telur itu 2 hari 3 hari. Yang namanya beras itu saya bisa mencapai 80 ton
itu per bulan. Yang namanya Indomie itu saya sekali order itu DO langsung ke pabrik bisa mencapai 1.200 item, istilahnya satu truk double ya, dan itu cuma 4 rasa doang, belum rasa-rasa yang lainnya. Jadi hal-hal yang kayak gitu istilahnya saya benar-benar mengalami banget pas momen-momen kita waktu dikasih kelancaran dalam masalah hal usaha, teman-teman. Kalau untuk sekarang ini pas kebetulan saya posisi lagi di wilayah kota ya, jadi saya bukan curhat, cuman saya bercerita kepada teman-teman, bersyukur kepada teman-teman semua yang ada di daerah ataupun yang memang kurang terdampak dengan masalah penyakit yang sebelumnya hampir 3 tahun. Itu benar-benar alhamdulillah ya, bersyukurlah bagi teman-teman semua. Nah, giliran kita yang namanya di wilayah kota, wah itu luar biasa teman-teman. Pas momennya kita lagi asik-asiknya usaha, langsung kita ngedon. Bayangkan kita 3 tahun dengan posisi ngontrak, dengan kondisi jualan yang udah nggak bisa diceritain lagi lah. Apalagi tahu sendiri nih teman-teman, bagi teman-teman semua nih di wilayah, di daerah, di mana-mana, pertama adanya penyakit itu mulai dari Depok. Nah, pas kebetulan kita ada di wilayahnya teman-teman. Jadi benar-benar itu yang saya rasain pada waktu itu, dan sampai saat ini usaha saya masih dalam keadaan kalau dibilang tuh masih sakit ya. Karena apa? Karena dampaknya benar-benar luar biasa teman-teman. Karena apa? Karena di sini kita belum punya tempat sendiri, kita masih ngontrak nih teman-teman. Dalam jangka waktu 3 tahun saya harus bayar kontrakan itu 99 juta. Dengan kondisi kita jualan yang benar-benar sakit, dan kita akhirnya modal terkuras habis, ya sudahlah seperti itu. Tapi alhamdulillah teman-teman, saya masih bisa berjualan, saya masih bisa berpikir, saya masih bisa ya pokoknya seperti itulah kira-kira. Pokoknya untuk teman-teman yang ada di daerah, salam dari Pejuang Recehan. Mungkin segitu aja dari saya, dari Pejuang Recehan Official. Buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe Pejuang Recehan, terima kasih banyak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan selalu diberikan rezeki yang banyak, berkah dan bermanfaat. Tentunya bagi teman-teman semua, semoga usahanya sukses selalu. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Pejuang Recehan Official, itu tergantung hati nurani kalian. Kalau kalian suka, subscribe. Kalau kalian tidak suka, di skip aja teman-teman. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.